Halo. Salah, woi, salah. Tenang. Nah, sorry ya guys, tadi salah orang. Kita hari ini mau review mobil hatchback Jepang rasa Eropa. Apalagi kalau bukan Mazda 2 Sky Active. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sobat sambut dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi di mobilbagus.id bersama gua Jose. Nah, hari ini kita mendapatkan satu unit yang sangat spesial tentunya dari Allison Automobile, yaitu Mazda 2 Skyactiv GT 1.5. Yes, kenapa mungkin tadi sobat sambut bertanya-tanya ya, kenapa gua sebutin mobil ini mobil hatchback Jepang tapi rasa Eropa. Kalian penasaran? Langsung simak konten berikut ini. Nah, kita akan membahas Mazda 2 Skyactiv ini, karena Mazda 2 ini merupakan salah satu line up mobil hatchback di Indonesia yang dikeluarkan oleh pabrikan Mazda. Mungkin teman-teman tidak asing ya sama Honda Jazz, Toyota Yaris, Suzuki Baleno, dan beberapa mobil city car hatchback lainnya. Dan salah satunya adalah Mazda 2 Skyactiv ini. Kenapa sih bisa disebut sebagai line up Eropa? Sorry, maksudnya line up Jepang tapi rasa Eropa. Nah, kalau kita lihat dari sisi depan dulu, ini ciri khas Mazda banget ya bodi depannya, karena grill yang lumayan cukup besar, terus kayak orang senyum gitu ya bentuknya ya. Kemudian juga list chrome-nya juga sudah tidak ada. Ini bener-bener kayak di LED chrome gitu, warna hitam, karena warna chrome-nya hanya di logo Mazda-nya aja. Kemudian kalau kita lihat bagian bawahnya juga ini terlihat minimalis, simple tapi elegan gitu. Jadi Mazda tuh keren banget ya desainernya, karena bisa menciptakan mobil yang kayak gak terlalu banyak pernak-pernik tapi bener-bener kelihatan elegan. Mantep ya. Nah, sekarang kita ke bagian headlamp. Untuk headlampnya ini, dia sudah menggunakan teknologi lampu LED. Tapi untuk lampu sennya, dia masih menggunakan bohlam. Dan lampu jauhnya pastinya sudah LED. Dan kalau kita lihat ke bagian bawah ini juga fog lampnya itu sudah menggunakan LED. Jadi yang bohlam hanya menggunakan di lampu sen aja, hanya disematkan di lampu sen, lampu bohlamnya ya. Kemudian kita beralih ke bagian samping. Nah, ini dimiring-miringin dikit guys, biar kelihatan keren gitu ya, kayak mobil-mobil model-model gitu. Nah, untuk profil bannya sendiri, ini ukurannya 16 inci dengan profil bannya 185/60. Jadi memang mobil-mobil hatchback biasanya, atau mobil-mobil pada umumnya kebanyakan, mungkin tidak semua, itu berukuran ring 16. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang suka modif jadi ring 17 atau ring 18, kalian perlu pertimbangkan kembali agar tidak mengurangi efisiensi di si mobil tersebut. Kita beralih ke bagian samping. Nah, dia lampu sennya ini kan biasanya ada di depan, tapi ini lampu sennya disematkan di bagian samping, di samping spion ini. Dan kemudian spionnya ini dual tone ya warnanya, jadi ada warna hitam sama warna putih. Biasanya kan kalau misalnya mobil-mobil itu ada yang kaca spionnya itu menyatu dengan warna mobil, dan juga ada yang terpisah dengan warna mobil. Tapi Mazda 2 ini memiliki dua warna ya di kaca spionnya. Kemudian juga di bagian atas ini, di dekat di pintunya itu sudah ada talang air. Jadi kalau misalnya sobat sambut kehujanan lagi pakai payung, ini cukup yang membantu ya. Terlihat simple tapi sangat berfungsi dengan baik, fungsional. Kemudian juga di bagian handle pintunya ini warnanya masih menyatu dengan warna bodi, belum terpisah. Dan di sini juga ada tombol smart lock-nya juga. Jadi kalau misalnya sobat sambut mau kunci mobilnya, nggak perlu repot-repot lagi tekan remote, tinggal deketin aja kunci remote-nya, kalian tinggal pencet, nanti dia otomatis berkunci. Nah, kemudian kita beralih ke bagian samping. Untuk antenanya sendiri masih menggunakan antena konvensional, belum yang shark fin, tapi nggak apa-apa, karena kan fungsinya sama aja ya, tetap buat dengerin radio. Kemudian juga bagian atas sini kita lihat ada reflektor lamp yang cukup memanjang di bagian tengah. Dan ini pastinya menggunakan single wiper ya. Mobil sekarang kalau misalnya belakangnya nggak ada wiper nggak afdol.
Dan kalau kita beralih ke bagian bagasi sini, kita melihat logo-logo yang cukup simpel ya. Ada tulisan Mazda 2, logo Mazda, kemudian juga ada tulisannya Sky Active Technology. Nah, apa sih itu Sky Active Technology? Nanti kita akan jelaskan di bagian mesin. Nah, ini yang menarik juga teman-teman. Mobil biasanya kalau misalnya lampu depannya headlampnya sudah LED, tapi belakangnya kadang suka dilupain nih, belakang stop lampnya masih menggunakan bohlam. Tapi Mazda 2 ini enggak, karena Mazda 2 ini stop lampnya sudah menggunakan lampu LED, meskipun lampu seinnya masih menggunakan bohlam. Jadi terlihat elegan dan futuristik karena menggunakan lampu LED. Kita beralih lagi ke bagian bawah. Ke bagian bawah di sini kita bisa menemukan 4 titik sensor parkir yang dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, kamera mundurnya agak ngumpet ya di sini ya, di sini. Jadi pastinya untuk teman-teman yang baru belajar bawa mobil, ini benar-benar fungsional banget, membantu teman-teman untuk parkir mundur pastinya. Nah, sekarang kita buka bagasinya ya. Nah, kira-kira ini tampilan bagasi dari Mazda 2 Sky Active ini. Memang tidak sebesar ukuran-ukuran bagasi pada mobil MPV atau mobil keluarga ya, tapi untuk ukuran hatchback ini pastinya cukup banget, cukup spacious, dan pastinya ini muat orang nih. Tapi maksudnya jangan duduk di sini juga. Dan kalau kita lihat ke bagian bawah, kita akan mendapatkan space untuk menaruh ban serep atau ban cadangan. Nah, jadi meskipun ini mobil kecil, tapi bagasinya benar-benar cukup luas ya. Kita tutup lagi. Kalau kita lihat juga dari sekilas ya, dari serong ini tampilannya tuh bener-bener kayak aerodinamis banget, karena dari atas, maksud kami dari depan itu bener-bener melengkung, kemudian agak menukik juga di bagian sini. Dan ini pastinya ada tambahan body kit untuk Mazda 2, jadi bener-bener keren banget. Dan yang ketinggalan guys, velgnya ini juga two tone, jadi bukan velg yang standar atau velg kaleng. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai selera modif minimalis, nggak perlu ganti velg lagi nih, karena ini velg dari Mazda 2 ini udah kece habis pastinya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian mesin. Nah, seperti ini ya sekilas tampilan dari dapur pacu si Mazda 2 Sky Active ini. Nah, ini yang menjadi unggulan dari produk-produk Mazda, yaitu Mazda sudah menyematkan teknologi dengan bermesin Sky Active Technology. Jadi teknologi Sky Active ini pastinya teknologi yang dikembangkan oleh Mazda supaya mendapatkan putaran mesin yang maksimal tapi irit bahan bakar pastinya. Nah, itu sangat pintar ya. Nah, kubikasi mesinnya sendiri ini berkapasitas 1500 cc dan dapat menghasilkan output power sebesar 110 horsepower dan dengan torsi sebesar 141 Nm. Jadi nggak perlu dimodif-modif lagi, mobil ini pastinya udah cukup lincah, kenceng, dan pastinya irit karena menggunakan Sky Active Technology, dan ini cuma ada di Mazda aja. Kita tutup sekarang kap mesinnya ya. Oke, tanpa berlangsung lama-lama lagi, kita akan melihat sisi interior dari Mazda 2 Sky Active. Nah, keren banget nih. Dari interior Mazda 2 ini, gue mendapatkan kesan seperti mobil Eropa. Jadi bener-bener kesan Jepangnya tuh kayak kurang gitu, bener-bener kayak lebih ke Eropa gitu ya. Ini tidak dilebih-lebihkan guys, karena kalau misalnya kalian penasaran sendiri sama sensasi berkendara dengan Mazda 2, kalian bisa langsung datang ke Allison Automobile untuk test drive. Oke, kita akan langsung aja bahas interior dari Mazda 2 ini ya. Pertama, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan ini, kita pastinya bisa melihat power window. Dan power window-nya ini autonya hanya di sisi driver saja, dan pastinya ada fitur safety seperti power window lock dan power door lock. Kemudian di bagian atas sini dia ada pengaturan untuk spion elektrik, bisa diatur sesuai kemauan kita, dan disematkan juga dengan auto retract. Jadi ini langsung menyatu jadi satu tombol ya. Dan kalau kita melihat AC-nya juga, ini AC-nya tuh bentuknya tuh nggak seperti mobil Jepang ya, bulat gini, kayak berasa mobil Mercy, Audi, BMW gitu-gitu ya. Keren banget pokoknya nih Mazda 2. Kemudian kita beralih ke bagian kanan sini, di bagian dashboard. Ini ada tombol untuk traction control, bisa kita on off. Nah, kemudian juga ini yang menarik, di sini ada tombol iStop. Ada iStop off dan on. Nah, apa sih fungsinya iStop ini? Jadi dalam Mazda 2 ini disematkan fitur iStop yang berguna untuk kalau misalnya kita lagi di kemacetan, atau misalnya lagi mau parkir sebentar, atau misalnya mau di lampu merah, itu mobilnya akan mati secara otomatis.
ini mati maksudnya bukan mati mau parkir ya, tapi ini gunanya untuk benar-benar menghemat dari konsumsi bahan bakar si mobil tersebut. Jadi ini ketika kita stop and go, dia akan otomatis mati. Jadi kalau misalnya mau nyalain lagi, nggak perlu tekan tombol startnya. Jadi ketika mobil posisi mati, kalian tinggal toel aja nih gasnya, itu dia mesinnya akan langsung hidup lagi dan mobilnya langsung bisa jalan. Jadi keren banget ya Mazda 2 ini. Dan fitur ini jarang ada di kompetitornya. Nah, dan pastinya mobil ini juga sudah keyless dan start stop engine-nya ada di sebelah kiri sini. Dan untuk pengaturan wipernya sendiri sudah lengkap ya, ada intermittent-nya, bisa kita atur kecepatannya. Kemudian juga untuk pengaturan lampu sein, lampu senja atau fog lamp, kemudian headlamp utamanya juga kita bisa atur aja langsung dari sini. Gitu. Dan di setirnya ini sudah dilengkapi fitur dengan teleponi, jadi kita bisa mengangkat telepon lewat setir aja. Dan pastinya kita tinggal integrasikan handphone kita dengan multimedia mobil ini. Dan pastinya juga ada audio steering switch, jadi kalau misalnya kalian mau mengatur volume atau mau skip lagu, itu bisa diatur aja langsung dari sini. Dan pastinya di speedometer ini dia masih analog, tapi untuk odometernya dan MID-nya ini sudah full digital. Jadi ini benar-benar keren banget tampilannya. Jadi kita bisa melihat average konsumsi bahan bakar secara real time, kemudian secara average, kemudian kita bisa melihat range-nya juga, melihat ada pengaturan suhu, dan pastinya odometernya, tripnya sudah berapa. Nah, yang menjadi premium juga, kita bisa melihat di dashboard ini ada lapisan kulit gini ya. Dan ada jahitannya warna merah, dan juga kita lihat motif dari kursinya ini juga ada warna merah, hitam gini. Jadi benar-benar menampilkan kesan selain mewah, sporty gitu ya, karena ada warna-warna merah-merah gitu, jadi keren banget. Dan untuk pengaturan multimedianya ini, kita nggak perlu atur-atur lagi dari sini, kita nggak perlu pencet-pencet susah payah, karena kalian tinggal atur dari sini. Jadi tombolnya ada di sini, tombol untuk pengaturan volume, kemudian tombol untuk pencet tombol home, kita bisa lihat fiturnya ada apa aja, kita bisa buka radio, kemudian navigasi, kemudian ada pengaturan juga, kita bisa atur dari sini seperti pengaturan audio, kemudian jam, dan beberapa pengaturan lainnya. Ini praktis banget guys, karena nggak perlu repot-repot gini maju-maju lagi, kalian tinggal atur aja dari sini sesuai kemauan kalian. Oke, selain pengaturan multimedianya juga melalui sini, ini yang menarik juga karena Mazda 2 ini dilengkapi dengan mode berkendara. Ada mode sport dan mode normal. Ini tombolnya di sini. Jadi kayak mobil racing gitu ya. Padahal ini cuma mobil hatchback yang city car yang mungkin disukai oleh anak muda, tapi mungkin Mazda mengerti keinginan anak muda, jadi mereka menyematkan fitur sport di sini. Mantap banget. Dan ini transmisinya, tuas transmisinya ini Matic, dan ini Matic 6 percepatan. Dan pastinya ini bisa mode otomatis dan mau mode manual, itu bisa gampang banget diatur sesuai keinginan kalian. Kalau misalnya kalian lagi bosen di tol, perjalanan masih jauh, kalau misalnya mau pakai mode manual bisa banget, tinggal diatur aja. Kemudian untuk pengaturan AC-nya juga seperti ini ya, masih menggunakan tombol putaran seperti ini, belum digital, tapi tidak apa-apa. Dan kita langsung beralih ke bagian bawah. Bawah ini ada slot untuk kita masukin DVD ya, atau CD. Nah, ini yang menarik juga di bagian bawah sini, ini lengkap banget karena ada tombol AUX, kemudian power outlet, dan ada colokan USB, dan bahkan di sebelah kiri sini ada colokan untuk SD card. Jarang-jarang banget loh mobil ngasih slot untuk SD card di sini nih. Mantap banget ya. Kemudian untuk di sisi pintu kiri dan kanan, ini ada cup holdernya dan ada door pocketnya juga. Dan pastinya ada tempat untuk naruh recehan. Ini benar-benar praktis ya. Kemudian untuk storage-nya juga, ini ada storage mini di bagian sini. Jadi sayangnya tidak ada armrest, tapi digantikan oleh storage mini di sini kecil. Mungkin nggak bisa naruh barang banyak-banyak di sini. Paling kayak dompet atau kunci atau misalnya handphone juga bisa taruh di sini. Nah, kalau kalian mau naruh barang banyak, kalian tinggal taruh di sini. Ini pasti muat barang banyak banget. Nah, sekarang kita bagian atas. Ini yang saya suka juga dari Mazda, karena lampunya ini sudah lampu LED, jadi tidak lampu berwarna kuning lagi. Kemudian tombolnya ini terintegrasi dengan lampu yang ada di bagian tengah sini. Nah, jadi lampu yang di tengah ini nggak ada tombol terpisahnya ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyalain lampu yang itu, kalian harus tekannya dari sini. Tuh, jadi dia nyalanya barengan ya. Nah,
Kemudian untuk kaca spion tengah dalamnya juga sudah day and night view. Kalau ada yang silau, masih lampu tembak atau lampu dim, tinggal diatur aja. Kemudian untuk di sisi sini juga sudah ada vanity mirrornya di sisi driver. Dan di sisi penumpang juga sudah ada, namun belum dilengkapi dengan lampu ya. Nah, itu dia fitur-fitur yang ada di bagian depan sini ya. Mungkin kalian penasaran nih, bagaimana POV-nya sebagai penumpang yang ada di belakang. Apakah cukup nyaman atau seperti apa? Tanpa lama-lama lagi, langsung kita ke belakang guys. Nah, ini dia POV saya sebagai penumpang dan tinggi badan saya 170 cm. Namun, yang saya rasakan di sini tidak sesempit orang bilang ya. Jadi ini bener-bener masih enak banget, masih luas, masih lega. Dan ini legroom saya juga masih dapat banget space-nya. Jadi kalau misalnya kita masih mau selonjoran, masih bisa banget tuh. Memang agak mentok dikit ya. Nah, motif kursinya juga nih dari jok penumpang belakang juga sama, ada garis-garis merah gini. Jadi terkesan racing look gitu ya, ala-ala ya. Jadi keren banget. Meskipun juga ini racing look, tapi pastinya Mazda tidak melupakan fitur ISOFIX. Untuk kalian yang punya anak bayi, itu tinggal dikaitin aja child seat-nya, dipasang ke ISOFIX ya, jadi pasti lebih aman. Nah, untuk pintunya sendiri tidak hanya di sisi driver, di sisi penumpang juga di sini ada ala-ala carbon look gitu, jadi benar-benar terlihat sporty ya. Namun sayangnya belum ada cup holder maupun door pocket di sebelah sini ya. Jadi di sini ada storage kecil juga untuk naruh recehan di sini. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya kalian mau naruh barang tinggal taruh depan aja biar nggak kelupaan. Tadi fitur-fiturnya iStop udah, kemudian traction control juga udah. Ada apa lagi ya kira-kira? Oh, ini dia. Sistem pengeremannya sendiri pastinya sudah menggunakan ABS dan EBD, jadi kalian bisa berkendara lebih safety lagi. Dan yang menarik juga, untuk mobil ini sudah disematkan fitur kalau misalnya kalian lagi berkendara, kemudian ada amit-amit banget di depan ada halangan, kemudian kalian sampai harus ngerem mendadak, lampu seinnya akan otomatis nyala dua-duanya. Jadi kayak BMW atau Mercy gitu ya, bener-bener keren banget. Ini bener-bener mobil Jepang rasa mobil Eropa. Dan pastinya bisa kalian temukan lagi fitur-fitur yang lebih menarik, tapi kalian harus datang dulu ke Allison Automobile untuk lihat unitnya. Karena sekian dulu nih review dari unit Mazda 2 Skyactiv tahun 2016. Untuk harga cashnya, kalian tadi penasaran kan? Karena belum gue sebutin, tenang aja. Untuk harga cashnya ini dinilai sebesar 189 juta aja. Secara cash kalian bisa bawa pulang mobil ini dan pastinya bisa nego. Dan untuk DP-nya rendah banget guys. Kalian cukup rogoh kocek sebesar 12 juta, kalian udah bisa bawa pulang mobil ini. Pastinya kalian bisa nego-nego, tinggal hubungi marketing yang ada di bawah sini. Dan guys, gak mau bosan-bosannya nih gue sebutin bahwa hanya Allison Automobile satu-satunya showroom di Indonesia yang berani ngasih garansi mesin selama 3 tahun. Jadi kalian gak salah dengar, betul, garansi selama 3 tahun kalian bisa dapetin kalau kalian beli unit di Allison Automobile. Dan kalau misalnya kalian mau tahu lokasinya, kalian tinggal ke Bursa Mobil Bintaro sektor 7, atau kalian bisa Google Maps, ketik aja Allison Automobile, nanti kalian tinggal ikuti arahan dari Google Maps-nya. Oke, segitu dulu guys. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, silahkan sampaikan melalui Instagram atau TikTok kami di Mobil Bagus Indonesia atau mobilbagus.id. Nantikan konten-konten kami yang menarik berikutnya, dan pastinya kami akan mereview banyak unit di Allison Automobile ataupun mobilbagus.id. Kalian bisa request juga di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gua Jose, cabut!